Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap rajin ibadah. Ingat selalu jaga iman dan imun agar kita selalu aman dari virus apapun, terutama virus COVID-19. Dan kita juga harus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada KD 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, khususnya tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Berbicara alat pembayaran, tentunya kalian tidak terlepas dari transaksi membayar, baik itu membayar biaya sekolah, membayar pembelian barang, membayar biaya pulsa, membayar internet, membayar listrik, dan bisa juga membayar utang. Ingat, utang wajib dibayar. Untuk pertama kalinya kita belajar tentang alat pembayaran tunai. Tentunya ketika kita berbicara tentang alat pembayaran tunai, yang ada di bayangan kita adalah uang. Ada istilah mengatakan dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Namun uang bukanlah segalanya. Bagaimanakah uang ini bisa ada di masyarakat? Kita pelajari tentang sejarah munculnya uang. Sejarah munculnya uang bisa dilihat pada diagram berikut ini. Ketika kita belajar sejarah uang, tentunya tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia yang tentunya sudah kalian pelajari pada pelajaran sejarah, dimulai dari manusia purba sampai dengan zaman sekarang. Bisa dilihat di sini sejarah uang di Indonesia dimulai dari sebenarnya sebelum barter ada namanya istilahnya prabarter. Setelah itu diikuti barter, uang barang, uang logam, uang kertas dan uang logam, dan yang lagi ngetren saat ini adalah adanya e-money. Kita pelajari satu persatu. Yang pra-barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam atau istilahnya food gathering. Artinya saat itu manusia sangat bergantung dengan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Apapun yang ada di alam itulah yang dikonsumsi. Namun ingat, pada dasarnya manusia selalu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Lama-kelamaan maka akan muncul yang namanya rasa bosan. Bayangkan saja kalian misal setiap hari harus makan mangga, tentunya akan bosan. Maka mereka berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak hanya itu saja, sehingga muncullah istilah namanya barter atau istilahnya in nature. Mereka berupaya untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan orang lain. Misal seperti ini, si A mempunyai buah mangga ditukar dengan sayuran. Ataupun misal si A mempunyai ikan ditukar dengan beras. Namun dalam perjalanannya ternyata barter mengalami beberapa kendala. Misal ketika si A mempunyai mangga, sebenarnya dia di hatinya kepengen ikan, namun ternyata di jalan ketemu orang yang mempunyai sayur. Sehingga apakah di sini barter bisa terjadi? Tidak bisa kan? Itulah kesulitan yang pertama, sulit mempertemukan orang yang kebutuhannya bisa ditukar. Berikutnya, kendala yang dialami pada barter, sulitnya takaran yang pasti dalam menukarkan barang. Karena ingat,
Satu buah mangga tentunya nilainya tidak akan sama dengan seikat sayur. Sehingga manusia pun berpikir, bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin rumit, semakin banyak. Ingat, semakin tinggi peradaban manusia, kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Sehingga muncullah yang namanya uang barang. Mereka berpikir menggunakan barang apapun itu yang bisa digunakan. Nah, saat itu muncul barang yang diakui sebagai alat pembayaran berupa garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Ternyata itu pun belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pada tahun 9000 sampai 6000 sebelum Masehi, mereka menggunakan ternak dan sayuran sebagai alat penukar. Namun ternyata dirasa ternak dan sayuran pun mengalami kendala karena sayuran tidak tahan lama. Ternak pun ukurannya juga tidak pasti. Sehingga pada tahun 1200 sebelum Masehi, mereka menggunakan cangkang kerang sebagai alat tukar atau istilahnya kauri, atau orang Cina menyebutnya wampum. Seperti ini barang-barangnya, ada garam, biji-bijian, ternak, sayuran, kerang. Namun ketika menggunakan kerang pun dirasa lama-kelamaan ketika kerang digunakan sebagai alat tukar, maka akan punah sehingga mengganggu kelestarian alam. Manusia berpikir lagi, bagaimana memunculkan barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka mereka memunculkan ide menggunakan uang logam seperti ini. Ada 50 rupiah, 10 rupiah, 100, sekarang ada 1000. Kalau sekarang menyebutnya sebagai uang koin. Pemerintah Indonesia pertama kali mengedarkan uang logam rupiah pada tahun 1951 dan 1952. Sekali lagi ingat, semakin tinggi peradaban manusia, semakin tinggi teknologi, kebutuhannya pun meningkat. Dan ketika menggunakan transaksi dengan uang logam, ada mengalami kesulitan. Ya, kalau transaksinya hanya melibatkan sejumlah yang katakanlah 1000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000, itu mungkin bisa. Namun ketika transaksinya sampai melibatkan miliaran atau bahkan triliunan, kalau menggunakan hanya uang logam tentu dirasa berat untuk membawanya. Sehingga dalam perkembangannya pun muncullah yang namanya uang kertas. Uang kertas pertama kali digunakan di Kepulauan Indonesia oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1783 dan tahun 1811. Dalam perkembangannya pun semakin tinggi teknologi, manusia pun berpikir bagaimana bisa membawa uang kemana-mana dengan praktis dan efisien, sehingga muncullah yang namanya uang giral. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga, misalnya cek, giro, kartu kredit, dan wesel pos. Itu secara tentang uang. Sekarang kita belajar tentang fungsi uang. Sebenarnya uang itu digunakan untuk apa sih? Oke, kita bisa membedakan fungsi uang itu ada dua macam. Ada uang asli dan sebagai turunan. Ketika uang berfungsi sebagai uang asli dibedakan tiga macam. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Artinya dengan uang kita bisa menukarkan dengan barang yang kita inginkan. Misal, uang kita tukar dengan nasi goreng, uang kita tukar dengan laptop, uang kita tukar dengan HP, dan lain-lain. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Berarti dengan uang kita bisa menghitung barang yang kita dapatkan. Misal dengan uang 10.000 kita bisa mendapat nasi goreng, artinya nasi goreng dihitung 10.000. Berikutnya yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai. Artinya dengan uang kita bisa mengetahui nilai dari barang yang kita simpan, ataupun dengan uang kita bisa menyimpan kekayaan kita.
Itu uang sebagai fungsi uang sebagai uang asli. Berikutnya fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Tentunya untuk bayar sekolah pakai uang, untuk membayar ketika kita membeli bensin, ketika kita membeli pulsa, tentunya diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak mungkin orang menolak ketika dibayar dengan uang. Yang kedua, sebagai alat pembayar utang, seperti yang ketika pertama kali saya sebutkan, yang punya utang jangan lupa untuk membayar. Yang jelas kalau punya utang bayarnya pakai uang. Berikutnya, alat penimbun kekayaan. Dengan uang kita bisa membeli tanah sebagai investasi. Dengan uang kita bisa menabung, misalkan dengan deposito, giro itu juga pakai uang. Berikutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan, artinya misal kita punya tanah di Lamongan. Nah, tanah di Lamongan bisa kita pindah ke Surabaya, bukannya kok tanahnya dipindah ke Surabaya, tapi dengan uang tanah yang di Lamongan bisa kita jual dan kita beli lagi tanah di Surabaya. Itu namanya alat pemindah kekayaan. Berikutnya, alat pendorong kegiatan ekonomi. Dengan uang maka kita bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan, bisa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi akan lancar kalau kita punya uang. Jenis-jenis uang. Kita bisa membedakan jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Untuk membuat uang bisa dibedakan bahannya ada dua, ada uang logam dan uang kertas seperti yang kalian pegang. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya, ada dua macam, ada uang kartal, istilahnya kepercayaan. Kenapa disebut kepercayaan? Karena masyarakat percaya dengan uang itu dan mau memegangnya. Nah, uang kartal ini apa? Uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas yang kalian pegang atau yang dipegang oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berikutnya uang giral. Uang giral itu simpanan di bank. Seperti yang saya katakan tadi, ada uang giral bisa berupa cek, giro, wesel pos, dan lain-lain. Menurut nilainya, uang dibedakan ada uang penuh dan uang tanda. Apa itu uang penuh dan uang tanda? Ini berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang dibedakan dua macam, ada nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya untuk membuat uang 100.000 maka bahannya habis 100.000. Ketika uangnya nilainya 50.000 maka bahan yang digunakan adalah nilainya 50.000. Yang nilai nominal itu adalah nilai yang tertera di atas uang. Misal kalian pegang uang 50.000, di situ jelas tertulis angka 50.000. Misal lagi kalian pegang uang 10.000, berarti nilai nominalnya adalah 10.000. Nah, berkaitan dengan jenis uang berdasarkan nilainya tadi, yang full bodied money dan token money. Kalau yang full bodied money itu antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu sama. Nah, uang penuh ini ada pada uang logam. Kalau uang tanda antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya lebih besar nilai intrinsik. Jadi contoh kalau uang 100.000 itu bahannya bisa jadi tidak sampai 100.000. Jadi lebih besar nilai intrinsiknya, lebih besar nilai nominalnya daripada nilai intrinsiknya. Itu menurut nilai. Berikutnya berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Ada uang domestik dan uang internasional. Artinya kalau uang domestik, uang itu hanya berlaku di daerah tersebut. Misal uang rupiah hanya berlaku di Indonesia, uang ringgit hanya berlaku di Malaysia. Beda dengan uang internasional. Kalau uang internasional itu uang yang berlaku di seluruh negara yang ada di Indonesia. Misal dolar Amerika, itu rata-rata banyak yang menggunakan. Tuh.
Lanjut tentang syarat uang. Bagaimana bisa membuat uang? Syaratnya berikut. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Artinya siapapun itu mau menerima barang tersebut sebagai uang. Yang kedua, tahan lama atau istilahnya durability. Artinya jangan sampai uang itu sampai basi. Misal sekarang pegang uang 10.000, besok basi, kan nggak mau. Yang ketiga, kualitasnya cenderung sama. Artinya berapapun nilai uangnya, barangnya akan sama, 5.000 ya 5.000, 10.000 10.000. 4. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Untuk yang tidak mudah dipalsukan, nanti kita belajar tentang bagaimana uang rupiah itu tidak bisa dipalsukan. Yang kelima, mudah dibawa atau istilahnya portable. Makanya dengan uang kita bisa menggunakannya, kita bisa membawanya ke mana-mana lebih mudah, apalagi sekarang zamannya teknologi semakin canggih, ada e-money gitu. Yang keenam, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Artinya misal kalian punya 100.000, ketika dibagi 5 pun, ketika dikumpulkan pun nilainya juga 100.000. Berarti 100.000 kalau dibagi 5 dapat 20 ribuan gitu. Jangan sampai ketika uang 100.000 dibagi 5 nilainya menjadi 80.000. Itu tidak, tapi 100.000 dibagi berapapun, ketika ditotal kembali tetap jumlahnya 100.000. Yang ketujuh, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Artinya nilainya 100.000 besok pun 100.000, enggak turun jadi 50.000. Kita lanjutkan tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Artinya bagaimana sih uang itu bisa sampai ke kita. Dan ingat, yang mengedarkan uang rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia selaku bank sentralnya pemerintah Indonesia. Bisa kita lihat di diagram ini. Yang pertama, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia yang jelas adalah perencanaan. Jadi sebelum mencetak, Bank Indonesia itu merencanakan berapa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Setelah direncanakan, barulah dilakukan pencetakan uangnya. Setelah dicetak di perusahaannya, ingat perusahaan yang mencetak uang adalah Perum Peruri. Setelah dicetak, barulah uang itu dikeluarkan, pengeluaran ke masyarakat Indonesia yang dilanjut dengan pengedaran oleh Bank Indonesia. Namun dalam perjalanan kadangkala ada uang itu yang katakanlah karena sudah terlalu lama beredar di masyarakat sehingga diperlukan adanya yang kelima namanya pencabutan dan penarikan. Jadi uang-uang lama yang mungkin kondisinya sudah lusuh, sudah rapuh bisa ditarik oleh bank, dan oleh Bank Indonesia akan diadakan yang terakhir tahapnya adalah pemusnahan. Itu tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Kita lanjut tentang alat pembayaran non tunai. Tadi kita sudah baca tentang tunai itu berarti berkaitan dengan uang. Kalau yang non tunai ini berarti berupa uang giral. Mulai dari yang pertama ada namanya cek dan biljet giro, uang elektronik yang sekarang lagi marak dipakai, ada Dana, ada Link Aja, ada GoPay dan macam-macam, ada e-tol. Berikutnya yang ketiga ada kartu debit dan ATM. Bedanya kartu debit dan ATM, kalau kartu debit kita bisa menggunakannya untuk transaksi pembelian barang. Kalau kartu ATM itu berarti kita untuk mengambil uang cash gitu. Yang keempat kartu kredit. Kalau kartu kredit berarti itu nanti ada penagihan ke tabungan kita. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ini ada cek, ada BCA, Citibank dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi untuk memberi contoh. Ini contoh dari kartu debit. Ini yang e-money yang saya bilang tadi, ada e-tol, ada e-money-nya Mandiri, Indosat dan macam-macam. Ini kartu kredit yang bisa digunakan untuk belanja tapi tetap penagihnya nanti ke tabungan kita. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Ingat, salam equilibrium. Semoga sukses.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.